Ini sudah malam. Jadi sebelum kita belajar firman Tuhan, ada satu bahan doa yang perlu kita doakan pada malam ini. Seorang anggota kita bernama Ibu Morin dimaklumkan ditahan di hospital. Kita kurang tahu apa situasinya. Mari kita ambil masa berdoa untuk dia pada saat ini sebelum kita belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih oleh karena Engkau adalah Allah Roh Kudus yang senantiasa ada bersama dengan kami. Kau sudah melihat isi hati kami, kesungguhan kami memuji menyembah Engkau. Berbahagialah setiap orang yang memuji Tuhan, menyembah Tuhan, beribadah pada Tuhan dengan hati yang tulus, dengan iman yang murni kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhanlah yang memberikan upah kepada orang-orang yang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Tuhan Yesus, kami mau berdoa bagi seorang anakmu yang bernama Ibu Morin. Kami tidak berapa pasti keadaannya Tuhan, tapi dimaklumkan bahwa dia sedang dirawat di Hospital Miri. Kami tahu bahwa Tuhan juga melihat dia saat ini. Saat dia berseru padamu Tuhan, kami sangat percaya Tuhan mendengar seruannya. Biarlah kiranya imannya diteguhkan, karena Tuhan mengharapkan iman supaya Tuhan menolong. Karena Tuhan selalu berkata, imanmu lah yang menyelamatkan. Iman bermaksud kepercayaan dan kebergantungan pada Tuhan. Tuhan, kiranya iman Ibu Morin juga senantiasa kuat walaupun dalam keadaan yang sakit, dalam keadaan yang lemah. Tapi kami berdoa menyokong dia supaya benih-benih firman Tuhan yang pernah dia dengar dapat menguatkan imannya. Kami berdoa supaya Tuhan berkati rawatannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mungkin ada juga saudara-saudara kami, Bapak Ibu yang kurang sehat juga di rumah dimanapun mereka berada. Tuhan juga menolong. Dan mungkin ada juga yang dalam ruangan ini yang dalam kurang sehat, yang kurang selesa tubuh badannya. Tuhan juga yang dapat melihat. Tolong kami semua agar kami dapat fokus beribadah pada Tuhan, sementara kami menanti satu penantian masuk ke tahun 2026. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jadi ada dalam beberapa detik, ada kurang lebih 1 jam lebih ataupun 2 jam lebih, 1 jam lebih dan 2 jam gitu, 1 jam lebih lah. Kita akan masuk ke tahun yang baru. Jadi message yang perlu saya kongsikan untuk kita pada malam ini adalah persiapan kita. Apa yang kita siapkan sebelum kita masuk ke babak yang baru ataupun tahun yang baru. Ini sangat penting. Tuhan memang pribadi yang senantiasa mau menolong, mau memberkati, tetapi tergantung kepada pribadi kita. Apakah hati kita, pribadi kita mempunyai kesungguhan, mempunyai iman yang tetap kuat, mempunyai persiapan yang baik di hadapan Tuhan. Karena itu adalah menurut keputusan kita masing-masing. Itulah sebabnya saya mau kita belajar dari Mazmur 139, 1 sampai 4, 13 sampai 14. Sebenarnya ada 24 ayat, tetapi saya petik beberapa ayat untuk kita fokus. Jadi kalau kita belajar 24 ayat itu kurang lebih panjang juga. Jangan sampai pukul 5 pagi baru habis. Jadi saya percaya kamu dan saya pun tidak akan tahan kalau mengupas satu persatu ayat itu. Jadi kita belajar ayat yang berapa, ada beberapa ayat yang saya kongsikan untuk kita pada malam ini. Yang kita belajar dari Mazmur 139. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui. Ya Tuhan, sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib.
ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalannya kekal. Merupakan satu bagian yang perlu kita perhatikan malam ini. Sebelum kita masuk ke tahun yang baru, ada 1 jam lebih, kurang lebih 2 jam begitu, kita akan masuk ke tahun yang baru. Namun kita perlu ada persiapan di hadapan Tuhan. Jadi perlu firman Tuhan itu menjadi pedoman hidup kita. Dialah yang akan mengiringi kita. Dialah yang akan memastikan kita berjalan di rencana dan kehendak Tuhan. Firman Tuhan itu adalah isyati Tuhan. Firman Tuhan itu adalah pedoman yang perlu kita pegangkan selama-lamanya. Itulah tema kita pada malam ini, yaitu kita harus tunduk dan hormat kepada Tuhan. Saya buat kesimpulan daripada ayat yang saya bahaskan malam ini, yang menyimpulkan kita harus tunduk dan hormat kepada Tuhan. Bukan saja di dalam gereja, bukan saja waktu hari Minggu, tetapi setiap hari. Apabila kita semua tunduk dan hormat kepada Tuhan, tidak heran berkat dan anugerah Tuhan akan terus mengalir. Dalam pujian kita tadi saya sempat perhatikan ada beberapa kalimat-kalimat itu, kita mengharapkan kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan tidak akan datang kepada kita kalau kita tidak tunduk dan hormat kepada Tuhan. Amin. Karena kasih karunia Tuhan itu adalah kudus. Dia tidak sembarangan beri. Begitu juga kuasanya. Begitu juga apa-apa saja yang daripada Tuhan tidak akan berboleh sembarangan kepada kita kalau kita tidak tunduk dan hormat kepada Tuhan. Ya, jadi tema kita pada malam ini agak keras lah. Mengajak kita supaya tunduk, mengajak kita bukan hanya malam 31 saja, tapi selama kita hidup, saya dan saudara harus tunduk dan hormat kepada Tuhan. Kalau kita adalah orang yang senantiasa tunduk dan hormat kepada Tuhan, yang mempunyai berkat itu, yang mempunyai kuasa itu, yang mempunyai segala-galanya itu, tidak perlu takut. Karena Tuhan akan memastikan kita cukup daripada yang kita minta. Tugas kita adalah tunduk dan hormat. Tugas Tuhan adalah memberi apa yang kita perlukan. Amin. Kalau kamu perlu kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, sukacita, itu datangnya daripada Tuhan. Tapi Dia tidak akan berboleh begitu saja kalau kita tidak tunduk dan hormat kepada Tuhan. Tugas kita, tanggung jawab kita adalah tunduk dan hormat kepada Tuhan. Yang pertama, kenapa kita perlu tunduk? Karena Tuhan sangat mengenal diri kita. Kita tidak ada peluang untuk sembunyi di hadapan Tuhan. Dia tahu semuanya. 1-4. Untuk pemimpin beduan, Mazmur Daud, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk dan berdiri atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Luar biasa. Sebelum kita berkata-kata, Tuhan sudah tahu apa isi hati kita, apa yang kita mau perkatakan. Apakah itu dari hati yang tulus, apakah itu dari hati yang murni, Dia tahu semuanya. Jadi itu sebabnya kita perlu tunduk dan hormat kepada Tuhan, karena segalanya Dia tahu. Dia sangat mengerti siapa kita. Dia sangat mengerti siapa kita. Kalau kita melihat peristiwa Daud dan Goliat, dalam hati Daud dia berkata, kamu mendatangi aku dengan pedang dan segala-galanya, tetapi aku melawan engkau, mendatangi engkau dalam nama Tuhan di atas segala nama. Dalam hati Daud. Goliat tidak tahu itu, tetapi itu adalah antara Daud dengan Tuhan. Jadi Tuhan mengenal siapa
dan apa yang Daud handalkan. Daud memang mengandalkan Tuhan Allah. Daud hanya mengharapkan Tuhan Allah. Dia hanya memiliki batu dan juga listrik. Tetapi kekuatan Daud lebih besar daripada Goliat karena dia bergantung penuh kepada Tuhan. Tuhan mengenal apa yang Daud perlukan masa itu. Dia sangat memerlukan pertolongan Tuhan pada masa itu. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, ini sesuatu yang perlu untuk kita alami tahun baru. Orang lain mungkin tidak tahu apa masalah kita. Orang lain mungkin tidak tahu apa yang kita perlukan. Tetapi apabila kita tunduk dan hormat kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang mengerti siapa kita, yang mengerti keperluan kita, maka kita akan mengalami apa yang kita perlukan. Amin. Pastor, reverend, siapapun tidak dapat memberi itu, saudara. Presiden kita pun tidak dapat memberi itu. Yang dapat memberi itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi itu sebabnya kita harus tunduk dan hormat kepada Tuhan. Karena Dia mengerti siapa kita, saudara. Dia mengerti apa keperluan saya, apa keperluan kamu, apa yang kamu perlukan di tahun yang baru. Dia tahu apa yang kita perlukan. Dia sangat mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Lagu ini juga ada kaitannya dengan petikan ini, ataupun tema ini. Dia mengerti, dia sangat mengerti. Jadi itu sebabnya kita perlu hormat Tuhan. Kita perlu sungguh-sungguh tunduk kepada Tuhan. Walaupun manusia tidak tahu, biar Tuhan tahu. Ini rasa yang paling kuat. Biar manusia lain tidak tahu, tetapi biar Tuhan tahu, kita senantiasa tunduk dan hormat kepada Dia. Yang kedua, sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui. Puji Tuhan, luar biasa. Waktu Hana berdoa, Imam Eli memikirkan bahwa Hana itu sudah mabuk. karena tidak ada kata-katanya keluar. Tetapi Hana katakan, saya mencurahkan isi hati saya kepada Tuhan. Kita melihat hasilnya. Tuhan mendengar doa Hana. Ini sangat penting, saudara. Walaupun manusia tidak mengerti kata-kata kita, biar Tuhan mengerti apa yang kita perlukan. Dan biar kita senantiasa mempunyai posisi tetap tunduk dan hormat kepada Tuhan. Tuhan pasti mendengar apa keluhan kita, apa yang kita suarakan kepada Tuhan. Sekalipun doa kita itu tidak terlalu manis didengar, tidak terlalu susunan katanya, tidak terlalu tersusun, tetapi Tuhan mengerti apa yang kita perlukan. Dan Dia pasti beri karena kita tetap tunduk dan hormat kepada Dia. Waktu seorang perwira mempunyai hambanya yang sakit menyebut Yesus, Yesus benar-benar datang waktu itu. Yesus benar-benar datang mau pergi ke rumah perwira itu. Tetapi perwira itu katakan, tidak perlu, saya tidak layak. Saya tidak layak menerima Engkau Tuhan, katanya. Sebut saja satu patah perkataan, sebut saja sepatah perkataan, hambaku itu pasti sembuh. Luar biasa. Karena dia sangat percaya Yesus memahami apa yang dia perlukan pada waktu itu. Yesus memuji, iman sebesar ini belum pernah kulihat di antara orang Israel. Karena di dalam hati perwira itu sangat percaya Yesus boleh menolong dia waktu itu. Bapak Ibu saudara-saudari, sebentar kita akan masuk di tahun yang baru. Kita harus berani berkata-kata kepada Tuhan. Kita harus biasakan diri percaya kepada Tuhan seperti perwira ini juga. Sekalipun kita tidak begitu pandai susun bahasa kita, kalimat kita, tetapi yang penting prinsip kita sama, tetap tunduk kepada dan hormat kepada Tuhan. Dia sangat peduli
apapun seruan doa kita, apapun yang kita perlukan. Karena Dia Bapa yang baik, karena Dia Tuhan yang senantiasa memperhatikan. Itulah Pak Mazmur katakan, sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya Kau ketahui. Itu Tuhan yang sama, Tuhan yang pernah dipuji oleh Pak Mazmur, Tuhan itu juga yang kita puji hari ini. Dia tahu, Dia sangat tahu apa isi doa kita, apa isi keluhan kita, apa isi permohonan kita. Dia sangat tahu, Dia sangat mengerti. Puji Tuhan. Dan yang kedua, kenapa kita perlu tunduk dan hormat kepada Tuhan? Karena Tuhan adalah pencipta kita. Dia menciptakan kita, Dia menjaga kita. Itu sebabnya kita perlu tunduk dan hormat kepada Tuhan kita. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib apa yang Kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ini perlu kita pertahankan. Kita perlu akui bahwa Tuhan itulah yang menciptakan kita. Dan kita sangat percaya Tuhan yang menciptakan kita itu berkuasa menjaga kita. Amin. Iha alang nyelung hitam, iha palang ningan, dang puboh hitam, dang mayang hitam, dang masih hitam, hiran tua, usia duman main tua, duman lang sa taplo, iha dang masih hitam. Tidak hanya berhenti di 202. Nah, kalau Tuhan izinkan kita sampai 2030, 2040, pasti Dia menolong kita. Amin. Karena Dialah yang menciptakan kita, Dialah yang mengerti apa yang ada dalam diri kita, apa yang kita perlukan. Ini lang perlu antara gamlalan, antara mengelana labing Tuhan ihak lang nyelong hitam. Karena bahasa yang dipakai oleh Daud di sini adalah Dia membentuk buah pinggangku. Buah pinggang itu sangat penting. Salah satu organ yang sangat penting dalam diri kita manusia adalah buah pinggang. Karena Dialah yang menapis dan mengepam darah dalam seluruh tubuh kita. Dan menenun. Dia seakan-akan membayangkan Dia menenun kita seperti menenun kain. Ini bahasa gambaran. Jadi kalau kita melihat kejadian, Tuhan menggunakan debu tanah, menghembuskan nafasnya ke debu tanah hingga ada manusia. Jadi secara keseluruhannya, kesimpulannya, Tuhan menciptakan kita. Dengan cara apapun, kita tidak perlu kisah. Yang kita perlu kenal, yang perlu percaya adalah Tuhan itulah yang menciptakan kita. Dan Tuhan yang menciptakan kita itu, Dialah yang berkuasa menjaga kita. Dia berkuasa menjaga kita. Dia berkuasa menjaga kita. Itu sebabnya kita perlu bersyukur dan menyembah Tuhan. Yang kedua, aku bersyukur kepada atas perbuatan Tuhan. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib apa yang Kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Kalau kita lihat di dalam kehidupan kita pribadi, rumah pribadi, satu perkara yang mengherankan kita, ciptaan Tuhan, cop-cop jari kita ini, tidak ada yang sama. Masing-masing ada. Seluruh Malaysia, seluruh dunia tidak ada yang sama. Ini bukti ciptaan Tuhan itu luar biasa. Apalagi kalau yang lain, dia sudah setting semua apa yang ada dalam tubuh kita. Perbuatan Tuhan itu ajaib, kata Pak Mazmur, benar-benar menyadari. Jadi kalau kita percaya Tuhan begitu luar biasa menciptakan kita, sampai hari ini kita masih hidup, itu adalah tanda perbuatan Tuhan yang luar biasa yang kita perlu syukuri. Di tahun 2026 ini nanti kita jangan lupa itu. Dia yang menciptakan kita, Dia yang berkuasa menjaga kita. Yang ketiga, dan ini merupakan yang terakhir kita renungkan pada hari ini, berserah sepenuhnya. Karena kita tahu Tuhan yang menciptakan kita, tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang terselindung. Garis besar pertama tadi, itu sebabnya kita tunduk dan hormat Tuhan.
dan akhirnya kita boleh berserah sepenuhnya kepada Tuhan. 23 dan 24, selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku, lihatlah apakah aku serong, jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang benar. Ini merupakan satu keterbukaan kita di hadapan Tuhan. Kita tidak mau melarikan diri dari Tuhan. Kita mau Tuhan terus pimpin kita, bentuk kita. Selidikilah dan kenallah hatiku Tuhan, serta kenallah pikiranku. Memangnya tidak ada yang tersembunyi di depan Tuhan. Walaupun Pak Masmu kata begitu, memang Tuhan tahu semuanya. Tetapi masih juga Pak Masmu minta Tuhan menyelidiki hati dan kenali pikiran. Memang kita tahu Tuhan itu maha tahu, maha kuasa segala-galanya. Tetapi Tuhan juga mau ada permintaan kita, ada rasa hormat kita pada Tuhan. Minta Tuhan terus menguji hati dan pikiran kita, karena kita tunduk dan hormat kepada Dia. Karena sesungguhnya tidak ada yang tersembunyi. Itu bukti Tuhan, itu bukti kita sangat menghormati Tuhan dan tunduk padanya. Seperti Daniel walaupun dia tahu dia akan dihukum masuk ke 2 singa karena dia melanggar satu yang dikeluarkan oleh raja pada waktu itu, tipu muslihat musuh Daniel. Siapa yang menyembah kepada Allah lain selain daripada raja dibuang ke dalam gua singa. Tetapi Daniel tidak gentar, karena Daniel tahu bahwa dia menyembah siapa. Dia menyembah Tuhan yang mampu menolong dia, dan dia rela menerima hukuman itu. Akhirnya memang Tuhan juga yang menolong Daniel. Jadi dalam doa kita setiap hari tidak salah juga kita minta Tuhan menyelidiki hati dan pikiran kita. Karena kadang-kadang kita tidak sadar bahwa kita boleh menyimpang, boleh melanggar firman Tuhan. Tetapi apabila kita membiasakan diri, minta Tuhan supaya Tuhan menyelidiki hati dan pikiran kita, maka kita membuktikan bahwa kita terbuka dan mohon Tuhan selalu hadir membentuk hati dan pikiran kita. Yang terakhir, ini permintaan yang perlu untuk masuk di tahun 2026 itu. Lihatlah apakah jalanku serong, ataupun apakah saya menyimpang, apakah saya melawan firman Tuhan, apakah saya bertentangan dengan firman Tuhan. Tuntunlah aku di jalan yang kekal. Karena apakah jalanku serong itu sama juga dengan artinya menyimpang dari jalan Tuhan. Sama halnya juga dengan melawan arus firman Tuhan. Tidak sama dengan firman Tuhan. Tetapi yang baiknya dia minta, Pak Masmu minta, tuntunlah aku di jalan yang kekal. Jalan yang kekal adalah jalan Tuhan. Karena tiada jalan yang lain selain daripada Tuhan yang kekal. Jalan manusia memang sementara, jalan dunia memang sementara, tetapi jalan yang kekal itu adalah jalan Tuhan. Tuntunlah aku di jalan yang kekal, di jalan Tuhan. Jadi ini merupakan yang perlu kita lakukan di hadapan Tuhan. Karena kadang-kadang kita sebagai anak-anak Tuhan, termasuk kami yang pasta-pasta ini, kadang-kadang ada juga masa kita tidak sehaluan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tetapi Tuhan masih memberi peluang, memberi kesempatan. Itu sebabnya kita diberi kesempatan terbuka depan Tuhan, seperti yang dikatakan oleh Pak Masmu ini. Tuntunlah aku di jalan yang kekal. Apabila kita membiasakan diri, mohon Tuhan, minta Tuhan senantiasa menuntun kita supaya kita selalu berjalan di jalan Tuhan. Di jalan Tuhan itu sama juga dengan firman Tuhan. Apabila kita minta itu daripada Tuhan, Tuhan akan menyadarkan kita. Karena ada Roh Kudus. Roh Kudus selalu menyadarkan kita, anak-anaknya. Dia selalu pakaikan firman-Nya supaya kita berjalan di firman Tuhan. Seperti mana yang dilakukan oleh Samuel. Ini satu keputusan yang berani, tindakan yang berani. Dia minta semua orang Israel menghakimi dia. Dia minta semua orang Israel menghakimi dia. 1 Samuel 12 ayat 3.
Di sini aku berdiri, berikanlah kesaksian menentang aku di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang diurapinya. Lembu siapakah yang telah kuambil? Keldai siapakah yang telah kuambil? Siapakah yang telah kuperas? Siapakah yang telah kuperlakukan dengan kekerasan? Dari tangan siapakah telah kuterima sogok ataupun rasuah ataupun suapan, sehingga aku harus tutup mata. Aku akan mengembalikannya kepadamu. Kalau kamu baca teks ini seterusnya, orang Israel katakan, tidak ada. Tidak ada perbuatanmu yang jahat, kata orang Israel kepada Samuel. Kenapa dia berani mau dihakimi seperti itu? Karena dia sadar pekerjaannya ataupun kehidupannya di hadapan Tuhan. Dia sangat sadar bahwa dia berusaha ikut firman Tuhan, ikut peraturan Tuhan, ikut apa yang Tuhan mau. Dia sangat percaya karena perjalanannya itu dari sejak dia terima firman sampai dia memimpin orang Israel, dia tetap setia ikut firman. Itu sebabnya ada keberanian dalam hati Samuel untuk dihakimi oleh semua orang. Kalau saya di hadapan BM kasih karunia mungkin gentar juga minta ke orang apa salah saya. Tapi Samuel dia yakin sekali minta dihakimi karena dia tahu dia senantiasa berjalan di dalam firman Tuhan. Jadi ini merupakan satu yang perlu dalam kehidupan kita. Walaupun orang lain tidak tahu kita mengikuti firman Tuhan, biar Tuhan tahu. Jadi di tahun 2026 ini kita harus mempunyai komitmen, satu keputusan tetap mengikuti Tuhan dengan setia seperti Samuel dan tidak pernah menyimpang, dan kita selalu minta Tuhan menuntun kita di jalannya yang kekal, supaya kita tidak akan rasa ragu walaupun ada orang menyatakan ini itu dengan kita, tapi kita tahu di mana kita berpijak, di mana kita berpijak kita sudah tahu. Jadi pada malam ini sebelum kita masuk ke tahun yang baru, kita harus pegang satu tema ini, tunduk dan hormat kepada Tuhan. Selama kita hidup bukan tahun 2026 saja, selama kita hidup kita perlu tunduk dan hormat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih satu renungan singkat yang Hamba-Mu sampaikan untuk kami pada malam ini, mendorong kami semua supaya kami berusaha tunduk dan hormat kepada Tuhan. Karena Tuhan sangat mengenal siapa kami. Tuhan mengenal isi hati kami, pikiran kami, seluruh kehidupan kami Tuhan kenal. Dan kami sangat percaya Tuhan itulah yang menciptakan kami. Itu sebabnya kami perlu tunduk dan hormat kepada Tuhan. Karena Tuhan yang menciptakan kami, Dia berkuasa menolong kami selama kami hidup. Dan kami perlu tunduk dan hormat Tuhan, karena kami tahu Tuhan sajalah yang boleh menuntun kami di jalan Tuhan yang kekal itu. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua agar kami tetap tunduk dan hormat kepadamu selama kami hidup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada hambanya untuk meneruskan acara kita.